Setelah kejadian suara ketukan di malam ketiga itu, suasana rumah makin gak beres. Rina mulai ngerasa kayak ada yang ngawasin dia tiap kali lewat lorong lantai 2. Suasana rumah tuh kayak beda. Gak tahu kenapa, padahal siang-siang, cahaya matahari masuk lewat jendela, tapi hawanya kayak sumpek. Lembab, dan kadang bau anyir kayak bau besi berkarat. Hendra makin jarang di rumah. Katanya sibuk kerja, tapi Rina yakin dia sengaja ngindarin sesuatu. Dan bener aja, malam keempat, sekitar jam 1 lebih dikit, Rina kebangun gara-gara dengar suara nangis. Bukan suara anak kecil, tapi suara perempuan dewasa. Pelan banget, kayak orang nahan sakit. Awalnya Rina kira suara itu dari luar rumah, tapi lama-lama kok makin dekat. Dari arah lorong atas, dari depan kamar kosong itu. Rina yang penasaran, pelan-pelan keluar kamar. Lampu lorong cuma satu, redup banget. Kalau mati, gelap total. Dia nunduk jalan pelan, napasnya ditahan. Begitu sampai depan kamar kosong, suaranya makin jelas. Rina, astaga, siapa yang manggil nama dia tengah malam begini? Rina gemetar, tangan kanan pegang gagang pintu, dingin banget, kayak abis disimpan di kulkas. Dia ngendap-ngendap dekat pintu, ngintip lewat lubang kecil di bawah pintu. Gelap, tapi dia bisa lihat bayangan putih berdiri di pojokan kamar itu. Badannya nunduk, rambut panjang nutupin wajah. Rina langsung mundur, napas gak karuan. Dia lari balik ke kamar, kunci pintu, masuk selimut. Badan gemetar. Pas dia nengok ke arah pintu kamar, pintunya kayak digedor pelan-pelan dari luar. Tok, tok, tok. Rina tahan napas. Suaminya mana? Hendra mana? Tumben banget malam itu dia gak di rumah. Entah lagi lembur atau emang sengaja gak mau ada di situ. Besok paginya, pas Hendra pulang, Rina langsung cerita. Tapi kayak biasa, Hendra malah marah. Udahlah Rin. Jangan macem-macem. Aku udah bilang, jangan deket-deket kamar itu. Kau mau anak kita kenapa-kenapa? Rina bingung. Emang apa hubungannya anak mereka sama kamar itu? Tapi makin dilarang, makin penasaran. Malamnya Rina coba telpon ibunya Hendra yang tinggal di kota sebelah. Penasaran banget kan? Dan pas Rina tanya soal kamar itu, suara di seberang telpon langsung pelan, kayak bisik. Kamar itu, dulu kamar Intan. Adiknya Hendra. Rina kaget. Lah, Hendra kan bilang dia anak tunggal. Tapi Intan udah gak ada. Jangan pernah ganggu kamar itu ya, Rin. Bahaya, abis ngomong gitu, ibunya langsung matiin telpon. Rina makin merinding. Kenapa semuanya nutupin soal kamar itu? Kenapa gak ada yang berani ngomong jujur? Dan malam itu, ketukan di depan kamar kosong gak cuma sekali dua kali. Tapi sepanjang malam. Tok, 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 tok. Kadang diselingi suara langkah kaki di lantai kayu. Pelan, berderit. Seolah ada yang mondar-mandir di lorong atas. Dan yang paling serem, pas Rina ngelihat ke kolong pintu kamar kosong, ada sepasang kaki putih pucat berdiri di baliknya. Setelah kejadian suara ketukan di malam ketiga itu, suasana rumah makin gak beres. Rina mulai ngerasa kayak ada yang ngawasin dia tiap kali lewat lorong lantai 2. Suasana rumah tuh kayak beda. Gak tahu kenapa, padahal siang-siang, cahaya matahari masuk lewat jendela, tapi hawanya kayak sumpek. Lembab, dan kadang bau anyir kayak bau besi berkarat. Hendra makin jarang di rumah. Katanya sibuk kerja, tapi Rina yakin dia sengaja ngindarin sesuatu. Dan bener aja, malam keempat, sekitar jam 1 lebih dikit, Rina kebangun gara-gara dengar suara nangis. Bukan suara anak kecil, tapi suara perempuan dewasa. Pelan banget, kayak orang nahan sakit. Awalnya Rina kira suara itu dari luar rumah, tapi lama-lama kok makin dekat. Dari arah lorong atas, dari depan kamar kosong itu. Rina yang penasaran, pelan-pelan keluar kamar. Lampu lorong cuma satu, redup banget. Kalau mati, gelap total. Dia nunduk jalan pelan, napasnya ditahan. Begitu sampai depan kamar kosong, suaranya makin jelas. Rina, astaga, siapa yang manggil nama dia tengah malam begini? Rina gemetar, tangan kanan pegang gagang pintu, dingin banget, kayak abis disimpan di kulkas. Dia ngendap-ngendap dekat pintu, ngintip lewat lubang kecil di bawah pintu.
Gelap, tapi dia bisa lihat bayangan putih berdiri di pojokan kamar itu. Badannya nunduk, rambut panjang nutupin wajah. Rina langsung mundur, napas gak karuan. Dia lari balik ke kamar, kunci pintu, masuk selimut. Badan gemetar. Pas dia nengok ke arah pintu kamar, pintunya kayak digedor pelan-pelan dari luar. Tok, 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 Rina tahan napas. Suaminya mana? Hendra mana? Tumben banget malam itu dia gak di rumah. Entah lagi lembur atau emang sengaja gak mau ada di situ. Besok paginya, pas Hendra pulang, Rina langsung cerita. Tapi kayak biasa, Hendra malah marah. Udahlah Rin. Jangan macem-macem. Aku udah bilang, jangan deket-deket kamar itu. Kau mau anak kita kenapa-kenapa? Rina bingung. Emang apa hubungannya anak mereka sama kamar itu? Tapi makin dilarang, makin penasaran. Malamnya Rina coba telepon ibunya Hendra yang tinggal di kota sebelah. Penasaran banget kan? Dan pas Rina tanya soal kamar itu, suara di seberang telepon langsung pelan, kayak bisik. Kamar itu, dulu kamar Intan. Adiknya Hendra. Rina kaget. Lah, Hendra kan bilang dia anak tunggal. Tapi Intan udah gak ada. Jangan pernah ganggu kamar itu ya, Rin. Bahaya, abis ngomong gitu, ibunya langsung matiin telepon. Rina makin merinding. Kenapa semuanya nutupin soal kamar itu? Kenapa gak ada yang berani ngomong jujur? Dan malam itu, ketukan di depan kamar kosong gak cuma sekali dua kali. Tapi sepanjang malam. Tok, 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 tok. Kadang diselingi suara langkah kaki di lantai kayu. Pelan, berderit. Seolah ada yang mondar-mandir di lorong atas. Dan yang paling serem, pas Rina ngelihat ke kolong pintu kamar kosong, ada sepasang kaki putih pucat berdiri di baliknya. Setelah kejadian malam itu, Rina jadi makin was-was. Tiap hari rasanya kayak ada yang ngikutin. Kadang pas lagi masak di dapur, dia ngerasa kayak ada yang berdiri di belakang. Pas nengok, kosong. Tapi hawa dinginnya itu loh, kayak bayangin ada orang yang mandangin kamu terus-terusan dari jarak dekat. Nah, siangnya Rina kepikiran buat beres-beres rumah. Dia buka lemari-lemari tua yang udah lama gak pernah disentuh. Begitu buka lemari kayu di bawah tangga, Rina nemuin sesuatu yang langsung bikin dia merinding. Di situ ada boneka tua, lusuh, matanya pecah sebelah, rambutnya gimbal acak-acakan, baju lusuh warna krem yang udah dekil. Dan yang bikin makin aneh, boneka itu dipeluk sama selembar foto hitam putih yang warnanya udah pudar. Rina ambil fotonya, dilihat pelan-pelan. Astaga, di foto itu ada seorang anak perempuan kecil, rambutnya panjang banget, pakai baju tidur motif bunga, senyum kecil sambil megang boneka yang sama persis kayak yang dia temuin tadi. Di sebelahnya ada seorang ibu-ibu, mungkin ibunya Hendra. Tapi latarnya, itu kamar kosong di lantai 2. Rina langsung panik. Di balik foto itu, ada tulisan tangan. Tulisan lama, udah buram, tapi masih bisa dibaca, untuk ibu, maafkan aku. Rina langsung lempar boneka itu ke tong sampah di halaman belakang. Gak mau tahu, pokoknya buang jauh-jauh. Dia balik masuk rumah, cuci muka, coba tenangin diri. Tapi entah kenapa, hati gak tenang. Dan bener aja, malamnya, sekitar jam 2, pas Rina bangun karena anaknya nangis, dia ngelihat sesuatu yang bikin jantungnya kayak mau copot. Boneka itu, yang siangnya dia buang ke tong sampah, sekarang duduk di depan pintu kamar mereka. Posisi duduknya sama persis kayak tadi siang di dalam lemari. Matanya yang rusak kayak mantengin Rina. Langsung aja Rina teriak. Hendra yang lagi tidur kebangun. Dia lihat boneka itu, langsung pucat. Napasnya kayak ketahan. Dari mana itu? Hendra panik. Rina cerita soal lemari, soal foto, soal tulisan di belakangnya. Dan reaksi Hendra, bukannya marah, dia malah gemetar. Itu bonekanya Intan, bisik Hendra lirih. Dulu dia sayang banget sama boneka itu. Dia yang nemenin Intan, sampai dia meninggal. Rina kaget. Jadi benar, dia adik kamu. Kenapa kamu bohong? Kenapa kalian semua nutupin soal kamar itu? Hendra cuma diem. Air matanya ngucur. Dia duduk lemes di lantai. Aku takut, Rin. Aku takut kalau kamu tahu, kamu bakalan ninggalin aku. Intan, dia meninggal, di kamar itu. Dia, bunuh diri.
Dada Rina langsung sesek. Gak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma bisa mandang boneka rusak itu. Dan malam itu, mereka gak tidur. Karena suara ketukan, makin sering. Tok, 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 kadang suara boneka kayak ketawa kecil. Cekikikan. Dan suara perempuan nangis itu, masih ada. Pelan, tapi jelas. Hari-hari setelah boneka itu muncul lagi di depan kamar mereka, Rina sama Hendra udah kayak orang stres. Gak bisa tidur, makan gak enak, tiap malam suara ketukan makin jadi. Bahkan siang-siang aja sekarang lorong lantai 2 udah berasa hawanya beda. Sumpah, kayak masuk ke ruangan ber-AC di rumah kosong. Padahal lampu mati, gak ada jendela kebuka. Nah, malam itu, tepat malam Jumat Kliwon. Kampung tempat mereka tinggal emang masih kental sama adat. Orang-orang kampung dari sore udah pada masuk rumah, gak ada yang berani keluyuran. Hawanya emang beda, angin lebih dingin, suasana lebih sepi, bahkan suara jangkrik pun kayak hilang. Rina sama Hendra udah ngerasa was-was. Apalagi pas jam menunjuk angka 12 malam, tiba-tiba semua lampu di rumah padam. Gelap total, cuma cahaya bulan yang masuk dari sela-sela jendela. Dan dari situ, suara langkah kaki mulai terdengar. Pelan, berat, kayak orang ngesot. Suara itu makin lama makin dekat ke kamar mereka. Tok, 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 Rina peluk anaknya erat-erat. Hendra berdiri gemeteran sambil bawa senter kecil. Jangan buka pintunya, Yu, bisik Rina. Tapi suara ketukan itu gak berhenti. Makin kencang. Tok, 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 sampai akhirnya, pintu kamar mereka kebuka sendiri. Engselnya berdecit panjang. Perlahan, dari balik kegelapan lorong, muncul sosok perempuan berbaju lusuh. Wajahnya hancur sebelah, mata kiri kosong bolong, rambut panjang lepek nutupin sebagian wajah. Tangannya pucat, kukunya panjang hitam. Dia jalan pelan ke arah mereka. Rina, aku kangen, suaranya serak berat. Rina langsung jerit histeris. Hendra cuma bisa mundur, senter jatuh ke lantai. Sosok itu makin dekat, darah netes-netes dari gaunnya. Dan di belakangnya, lorong kayak tiba-tiba berubah. Dindingnya berdarah, lantainya kayak basah kena lumpur. Bayangan-bayangan lain muncul di ujung lorong. Sosok-sosok hitam, tanpa wajah, jalan pelan kayak mau ikut masuk. Rina udah gak kuat. Dia kejang, pingsan. Hendra ngangkat Rina, buru-buru ngunci kamar dari dalam. Tapi suara ketukan gak berhenti. Bahkan jendela kamar diketuk dari luar. Suara ketawa kecil, suara anak-anak, bisikan nama Rina. Malam itu, mereka gak bisa keluar. Sampai subuh, suasana baru agak tenang. Tapi boneka itu, duduk di depan pintu lagi. Dengan darah kering di mulutnya. Pagi itu Rina bangun dengan tubuh lemas. Matanya bengkak, napas masih ngos-ngosan sisa ketakutan semalam. Hendra duduk di pojokan kamar, matanya merah, rambut acak-acakan, kayak orang udah putus asa. Boneka rusak itu masih duduk di depan pintu kamar mereka. Udah berapa kali dibuang, dibakar, diceburin ke sumur, tetap aja balik. Kayak nempel sama rumah ini. Akhirnya, tanpa bisa nahan lagi, Rina maksa Hendra ngomong. Aku capek, Hendra. Aku gak kuat tinggal di rumah ini kalau kamu masih nutupin sesuatu. Aku pengen tahu, sekarang. Hendra diem lama, akhirnya dia ngeluarin kunci tua dari saku celana. Kunci yang selama ini dia simpan. Kunci kamar kosong di lantai 2. Dulu, waktu aku kecil, aku punya adik perempuan. Namanya Intan. Dia manis, baik, tapi dari kecil dia sering sakit. Kadang suka ngomong sendiri, katanya ada teman yang ngajak main. Orang tua kami gak pernah percaya. Lama-lama Intan makin aneh. Suka ketawa sendiri, mukulin dirinya, bahkan pernah cakar muka ibu. Kata orang pintar di kampung, Intan diganggu makhluk halus. Dan, cara satu-satunya, ngurung dia di kamar. Rina nahan napas, bulu kuduknya langsung merinding. Waktu itu Intan sering gedor-gedor pintu, nangis minta keluar. Tapi gak ada yang berani. Sampai suatu malam, dia gak nangis lagi. Rumah sepi. Besok paginya, dia gantung diri di kamar itu. Suara Hendra gemetar, air matanya jatuh. Orang tua kami panik, takut malu, takut dipenjara. Akhirnya, mayat Intan dikubur di bawah lantai kamar itu. Tulang-tulangnya masih di situ, Rina langsung lemes.
Ternyata selama ini mereka tinggal di rumah yang di bawahnya masih ada jasad anak kecil yang gak pernah dikubur layak. Malam itu juga Rina maksa Hendra buat bongkar lantai kamar kosong itu. Dengan senter dan linggis, mereka masuk ke kamar yang selama ini dikunci. Begitu pintu dibuka, langsung keluar bau anyir. Hawa kamar itu beda banget. Dindingnya udah jamuran, lantai kayunya lapuk. Dan di pojokan kamar, boneka rusak itu udah duduk di sana duluan, kayak nunggu. Hendra ngangkat lantai kayu di tengah kamar. Baru beberapa congkel, darah hitam pekat muncrat keluar. Rina teriak, Hendra mundur, tapi suara tawa kecil kedengeran dari bawah lantai. Hehehe, sini, main sama aku. Malam itu, suara ketukan berhenti. Tapi suasana rumah gak pernah benar-benar normal lagi. Setelah malam itu, Hendra dan Rina akhirnya berhasil ngangkat tulang belulang yang ketahuan masih lengkap di bawah lantai kamar kosong itu. Rina gak kuat, dia muntah-muntah di pojokan kamar, sementara Hendra gemetar pegang tulang kecil bekas kerangka anak-anak. Di samping tulang itu, ada kalung kecil dengan liontin huruf I. Hendra angkat kalung itu, dan tiba-tiba seluruh ruangan kayak berembus angin dingin. Lampu senter berkedip, boneka rusak di pojokan kamar langsung jatuh sendiri. Dari arah sudut kamar, muncul kabut tipis, lalu perlahan bayangan Intan terlihat lagi. Kali ini jelas banget, wajahnya pucat, matanya kosong bolong sebelah, rambut panjang lepek, gaun tidurnya sobek penuh darah. Tapi kali ini Intan gak marah. Dia cuma berdiri sambil nangis. Aku kangen ibu, aku kangen rumah, aku gak mau sendiri. Suaranya pelan banget, kayak angin lewat di kuping. Hendra jongkok, air matanya ngucur. Maafin aku, Tan, maafin aku dulu takut, aku salah. Suasana kamar itu kayak mendadak berat, hawa pengap dan bau busuk makin tajam. Rina pegang tangan Hendra, mereka berdua peluk-pelukan. Dan dalam sekejap, sosok Intan berubah jadi abu, ngilang pelan-pelan di udara. Kalung kecil itu jatuh ke lantai. Mereka kubur tulang itu malam itu juga di belakang rumah, lengkap sama bonekanya. Dibacain doa, minta maaf. Selama beberapa hari rumah jadi tenang. Gak ada ketukan, gak ada suara nangis, gak ada boneka muncul tiba-tiba. Rina mulai berani tidur nyenyak lagi. Tapi ketenangan itu gak lama. Malam ketujuh setelah penguburan, pas Rina lagi ngasih susu anaknya jam 2 pagi, tiba-tiba ada suara ketukan pelan di dinding kamarnya. Tok, 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 Rina langsung tegang. Awalnya dia kira angin. Tapi lama-lama ketukannya makin kencang. Tok, tok, tok. Dia pelan-pelan nengok ke dinding. Dan astaga, samar-samar, di dinding kamar itu ada tulisan baru, kayak dicoret pakai darah. Aku udah pulang, jangan kunci aku lagi. Rina lemes. Peluh dingin keluar di sekujur tubuh. Dia buru-buru bangunin Hendra. Tapi yang lebih bikin dia mau pingsan, di atas lemari kamar mereka, boneka rusak itu udah duduk manis, senyum kecil, matanya yang rusak kayak ngikutin kemana Rina bergerak. Sejak malam itu, suara ketukan di rumah itu gak pernah benar-benar hilang. Kadang malam-malam, Rina masih suka dengar suara anak kecil cekikikan, suara langkah pelan di lorong atas, atau bayangan putih berdiri di depan kamar kosong. Rumah itu tetap menyimpan penghuninya. Karena kutukan yang dulu pernah dibuat, gak bisa dihapus. Dan kamar kosong itu, gak pernah benar-benar kosong.